Sekarang saya akan menjelaskan materi-materi tentang mata pelajaran biologi. Materi yang pertama yaitu tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Oke, sekarang saya akan menjelaskan materi-materinya. Sebelum saya melanjutkan ke tingkat-tingkatannya, sekarang saya akan menjelaskan apa itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah perbedaan atau variasi makhluk hidup yang terdapat di bumi, baik pada tingkat gen, spesies, maupun ekosistem. Keanekaragaman ini penting karena menjaga keseimbangan alam dan menyediakan berbagai sumber daya bagi kehidupan manusia. Setelah menjelaskan tentang apa itu keanekaragaman hayati, sekarang kita masuk ke dalam tingkat-tingkatannya. Tingkatan pertama yaitu tingkat gen. Keanekaragaman gen adalah perbedaan sifat yang diwariskan dalam satu spesies akibat variasi gen atau plasma husfa. Contohnya, pada tumbuhan padi terdapat berbagai varietas. Padi irgi, ciherang, pandanwangi. Pada hewan ayam, yaitu ayam kampung, ayam broiler, dan ayam kate. Yang ketiga, yaitu pada manusia, perbedaan warna kulit, rambut, tinggi badan, dan golongan darah. Manfaatnya yaitu menjadi dasar pemuliaan tanaman, dan hewan. Menambah kemampuan adaptasi terhadap lingkungan, mencegah kepunahan akibat penyakit atau perubahan iklim. Setelah tingkatan gen, sekarang kita masuk ke tingkatan spesies. Tingkatan spesies adalah perbedaan jenis makhluk hidup yang terdapat di suatu wilayah atau ekosistem. Contohnya di hutan tropis Indonesia terdapat ratusan spesies burung, mamalia, dan tumbuhan. Di laut terdapat berbagai spesies ikan, terumbu karang, dan rumput laut. Manfaatnya agar menjaga rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, memberikan sumber protein, obat, dan bahan industri. Yang ketiga, menjadi objek penelitian dan wisata alam. Setelah tingkatan spesies, sekarang kita masuk ke tingkatan ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah perbedaan jenis lingkungan, tempat hidup, makhluk hidup, beserta interaksi di dalamnya. Contohnya, ekosistem darat, yaitu hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, pegunungan. Ekosistem perairan, yaitu sungai, danau, rawa, laut, terumbu karang. Yang ketiga, ekosistem buatan, yaitu sawah, kolam ikan, kebun, dan taman kota. Manfaatannya yaitu untuk menyediakan beragam habitat bagi makhluk hidup, menjaga kestabilan iklim dan siklus air, menjadi penyedia oksigen dan penyerap karbon dioksida. Sekarang materi kedua yaitu tentang pembagian kawasan flora dan fauna di Indonesia. Kata pengantarnya yaitu Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karena letaknya di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 zona, yaitu persebaran flora dan fauna, yaitu zona oriental yaitu Asiatis, yang kedua zona Australis, yang ketiga zona peralihan. Yang pertama yaitu zona oriental. Zona oriental itu dibagi menjadi berbagai macam bagian, yaitu ada bagian barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ciri-ciri flora yang ada di bagian barat Indonesia didominasi oleh tumbuhan hutan tropis lebat, banyak jenis pohon besar berdaun lebar, terdapat beragam rotan, meranti, jati, dan mahoni. Ciri-ciri faunanya yaitu mirip dengan fauna di Asia atau Asiatis. Banyak hewan menyusui besar atau yaitu mamalia dan beragam jenis primata. Contoh faunanya yaitu gajah Sumatera, harimau Sumatera,
badak bercula 1, dan orang hutan Kalimantan. Dan yang kedua yaitu tentang zona Australis. Wilayahnya itu yaitu bagian timur Indonesia, yaitu Papua, Kepulauan Aru, dan sekitarnya. Ciri-ciri floranya yaitu banyak tumbuhan khas Australia seperti eukaliptus dan akasia. Hutan lebih jarang ada, didominasi oleh padang rumput serta semak. Ciri-ciri faunanya mirip dengan fauna Australia. Banyak hewan berkatung yaitu marsupial dan burung berwarna cerah. Contoh faunanya yaitu kanguru pohon, kuskus, burung cendrawasih, kasuari, dan burung nuri dan kakatua. Yang ketiga yaitu zona peralihan. Wilayahnya antara zona Asiatis dan Australis, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ciri-ciri floranya yaitu campuran antara tumbuhan Asia dan Australia. Banyak tumbuhan khas daerah kering seperti palem, lontar, dan cemara laut. Ciri-ciri faunanya yaitu campuran fauna Asia dan Australia, yaitu fauna endemik banyak ditemukan di sini. Banyak hewan yang unik dan hanya hidup di wilayah ini, yaitu biasa disebut endemik. Contoh faunanya yaitu anoa atau kerbau kerdil Sulawesi. Yang kedua babi rusa, yang ketiga tarsius, yang keempat burung maleo, yang kelima komodo atau yang ada di Pulau Komodo dan Rinca. Sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang pelestarian keanekaragaman hayati. Pengertian umumnya, pelestarian keanekaragaman hayati adalah usaha menjaga, melindungi, dan memanfaatkan makhluk hidup secara bijaksana agar tidak punah dan tetap dapat digunakan untuk generasi berikutnya. Upaya pelestarian dilakukan dengan dua cara utama, yaitu pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ yaitu upaya melestarikan makhluk hidup di habitat aslinya agar ekosistemnya tetap terjaga secara alami. Tujuannya yang pertama itu untuk melindungi flora dan fauna di tempat hidupnya sendiri. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem alami. Yang ketiga, perusakan lingkungan asli. Contohnya pelestarian in situ. Contoh pelestarian in situ yaitu jenis kawasan. Contoh keterangan cagar alam. Cagar alam ujung kulon yaitu Banten. Melindungi badak bercula 1, Suaka marga satwa. Suaka marga satwa Baluran atau Jawa Timur melindungi banteng dan rusa. Taman Nasional Komodo NTT melindungi komodo di habitat aslinya. Taman Laut, Taman Nasional Banaken atau Sulawesi Utara melindungi terumbu karang dan ikan hias. Yang kedua yaitu pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah upaya melestarikan makhluk hidup di luar habitat aslinya dengan tujuan menyelamatkan spesies langka atau yang terancam punah. Tujuannya melestarikan jenis yang sulit hidup di habitat aslinya, mengembangbiakan hewan atau tumbuhan untuk penelitian dan pendidikan, mempersiapkan individu untuk dikembalikan ke alam liar. Contoh pelestarian ex situ. Jenis kegiatannya. Contoh keterangan kebun binatang. Kebun binatang Ragunan atau Jakarta. Contoh pelestarian ex situ. Jenis kegiatan. Contoh keterangan kebun binatang Ragunan, Jakarta. Gembira Loka, Yogyakarta, menampung dan merawat hewan dari berbagai daerah. Yang kedua, Kebun Raya. Kebun Raya Bogor melestarikan dan meneliti berbagai spesies tumbuhan.
Yang ketiga, penakaran satwa. Penakaran komodo atau NTT. Penakaran orangutan atau di Kalimantan. Mengembangbiakan hewan langka secara terkendali. Kesimpulannya, pelestarian in situ dan ex situ saling melengkapi. In situ menjaga keanekaragaman di alam liar. Ex situ membantu menyelamatkan spesies langka agar tidak punah. Keduanya penting untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Sekarang ya sudah masuk ke materi keempat, yaitu ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan solusinya. Keanekaragaman hayati adalah seluruh variasi makhluk hidup di bumi, mulai dari tingkat gen, spesies hingga ekosistem. Namun saat ini keanekaragaman hayati menghadapi berbagai ancaman akibat aktivitas manusia dan perubahan lingkungan. Yang pertama, ancaman terhadap keanekaragaman hayati. 1. Perusakan habitat. Penyebabnya penebangan hutan liar, alih fungsi lahan menjadi pemukiman, pertanian atau industri. Dampaknya hewan kehilangan tempat tinggal dan makanan, menyebabkan kepunahan. Contohnya, hutan Kalimantan rusak karena pembukaan lahan sawit. Habitat orang hutan terancam. Kedua, perburuan dan perdagangan satwa liar. Penyebab perburuan untuk diambil kulit, gading, bulu, atau dijadikan hewan peliharaan. Dampaknya menurunnya populasi hewan langka. Contoh, perburuan badak, harimau, dan burung cendrawasih untuk dijual ilegal. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Penyebab limbah industri, plastik, pestisida, dan tumpahan minyak. Dampak meracuni air, tanah, dan udara, membunuh makhluk hidup dan merusak ekosistem. Contohnya, pencemaran laut akibat plastik pengancam ikan, penyu, dan burung laut. Yang keempat, perubahan iklim atau pemanasan global. Penyebab gas rumah kaca dari kendaraan dan industri. Dampak suhu bumi meningkat, es kutub mencair, dan pola cuaca berubah. Contoh, terumbu karang memutih atau coral bleaching karena suhu laut naik. Yang kelima, masuknya spesies asing atau invasif. Penyebabnya introduksi hewan atau tumbuhan dari luar tanpa pengawasan. Dampak spesies asli kalah bersaing dan punah. Contoh, ikan sapu-sapu mengganggu ikan lokal di sungai Indonesia. B, yaitu solusi untuk mengatasi ancaman keanekaragaman hayati. 1. Pelestarian in situ dan ex situ, melindungi makhluk hidup di habitat aslinya atau in situ seperti taman nasional. Mengembangbiakan makhluk hidup di luar habitat aslinya atau ex situ seperti kebun binatang dan kebun raya. 2. Reboisasi dan penghijauan, menanam kembali hutan yang gundul untuk memulihkan habitat alami, mengurangi risiko banjir dan tanah longsor. Ketiga, penegakan hukum lingkungan, memberikan sanksi tegas bagi pemburu liar dan penebang hutan ilegal, mengontrol perdagangan satwa dan tumbuhan langka. 4. Pengelolaan limbah dan pengurangan pencemaran, mendorong penggunaan energi bersih dan daur ulang, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kelima, edukasi dan kesadaran masyarakat, menjaga pentingnya menjaga alam sejak dini, melibatkan masyarakat dalam kegiatan konservasi dan penghijauan. Yang keenam, pengembangan pertanian ramah lingkungan, menggunakan pupuk organik dan metode pertanian berkelanjutan, menghindari pestisida berbahaya. Kesimpulannya, keanekaragaman hayati merupakan warisan penting bagi kehidupan di bumi. Namun, berbagai ancaman seperti perusakan habitat, perburuan liar, dan pencemaran dapat menyebabkan kepunahan. Solusi terbaik adalah menjaga keseimbangan alam melalui pelestarian, edukasi, dan penegakan hukum lingkungan.